Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Dion DB Putra, jurnalis tribunlombok.com. Kita dalam program trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Pada edisi kali ini, kita bersama dengan Ketua DPRD Kota Mataram, Bapak Haji Didi Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah, Bung Dion. Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat selalu juga ya. Ya, saya juga senang sekali. Ya. Ini kita berada di bumi perkemahan ya. Ya, bumi perkemahan Pramuka ya. Di Kota Mataram. Tempatnya ini nama persisnya apa, Pak? Bumi perkemahan Haji Muhammad Ruslan. Haji Muhammad Ruslan. Kota Mataram. Buperma. Lebih akrab orang menyebut Buperma. Buperma. Jadi Tribuners, ini supaya Anda sekalian tahu, saya tadi itu ke kantor DPR melihat bagaimana Pak Didi senam berolahraga, kemudian setelah itu beliau bergerak ke sini untuk membuka acara perkemahan pramuka di sini. Ya. Ini bisa diceritakan sedikit, Pak Didi, kegiatan pagi ini di tempat yang luar biasa ini. Ya, Bung Dion. Terima kasih sebelumnya kita bisa bertemu, ya berbincang-bincang pagi lah hari ini. Setelah tadi kita beraktivitas berolahraga di kantor, setelah itu saya langsung beranjak kemari. Karena di sini disetting kan jam 8. Kalau kita di Pramuka kan disiplin ya, on time ya. On time, betul. Kemudian untuk memenuhi target waktu jam 8, saya ngatur waktu dari kantor 5 menit sebelumnya, sebelum jam 8 dengan estimasi perjalanan 5 menit ke sini ya. Kemudian di atas mobil ganti kostum. Ganti kostum ya. Cukup membutuhkan berubah peran ini. Nah, cukup membutuhkan 5 menit untuk ganti kostum pramuka. Sampai di sini kita langsung mulai upacara pembukaan lomba tingkat 3 namanya. Lomba tingkat 3 atau disebut dengan LT itu bagi anggota pramuka penggalang, yang duduk di sebagian besar SMP. Bisa juga SD kelas 6 lah ya. Jadi SD kelas 6 sampai SMP sampai kelas 3 itu masuk kategori anggota pramuka penggalang. Nah, ini lomba LT, lomba tingkat istilahnya. Lomba tingkat 3 yang lomba ini diselenggarakan secara nasional dan berjenjang. Di seluruh Indonesia, mulai dari gugus depan itu ada di pangkalan di sekolah. Jadi keseluruhan gugus depan di sekolah-sekolah itu melakukan lomba LT1, lomba tingkat 1. Kemudian nanti nominasinya ikut lomba tingkat 2, yang diadakan di tingkat ranting selevel kecamatan. Ya, yang melombakan pemenang-pemenang di gugus depan. Nah, setelah itu hasil dari lomba tingkat 2 yang dilaksanakan di ranting itu, jenjang berikutnya ikuti lomba tingkat 3 di tingkat cabang, level kota. Kalau di Mataram kota atau kabupaten ya. Tingkat kabupaten kota lah, LT3. Saat ini adalah kegiatan lomba tingkat 3 bagi anggota pramuka penggalang yang sifatnya adalah bergu. Ya, diikuti oleh 8 orang satu regu, ya, putra dan putri ya. Nah, nanti hasil dari sini juara-juaranya akan mengikuti LT tingkat 4 yang dilaksanakan oleh Kuarda di level provinsi. Nah, setelah itu nanti pemenang dari LT 4 itu akan mengikuti lomba di tingkat nasional LT 5 yang dilaksanakan oleh Kuarnas, Kuarda nasional. Ini jenjangnya secara tertib harus kita laksanakan ya dengan konsisten gitu ya. Nah, untuk lomba tingkat itu setidak-tidaknya ya
ada 12 aspek atau item yang dilombakan. Yang dilombakan, ya. Ya, mulai dari baris berbaris, ada yel-yel, ada pidato, ya. menggunakan 3 bahasa. Iya, iya. Kemudian lomba keterampilan, lomba jelajah, mengasah keterampilan, kedisiplinan, dan lain-lain. Jadi anak-anak itu betul-betul benar di usia itu memang betul dibentuk ya, dengan pramuka. Dididik, dibina dan diarahkan. Untuk bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Dharma Pramuka. Yaitu. Ini sampai Pak Didi punya ketertarikan dengan apa? Sejak kapan ini aktif di Pramuka? Tentu selain kesibukan tentu luar biasa sebagai ketua dewan, ya sebagai wakil rakyat, tapi masih sempatkan waktu. Ya, Mas Dion, saya di Pramuka memang aktif sejak SD kan. Sejak SD ya, sama juga ya. Saya dari SD juga sudah kita Pramuka. Semua sekolah kita zaman kita itu pasti aktif Pramuka. Iya. Cuman setelah reformasi agak sedikit melonggar. Kemudian sesuai dengan perkembangan waktu, akhir-akhir ini semakin menguat, menguat. Termasuk kita di Kota Mataram, lebih terbangun polanya yang lebih bagus. Itulah kemudian dengan aktif di Pramuka di SMP, SD, SMP, SMA, kemudian mengantarkan saya menjadi ketua Kuarcap di tingkat Kota Mataram. Ini sudah yang ke berapa? Periode yang kedua. Periode yang kedua. Ya. Sebelumnya adalah Pak Haji Mohan, Wali Kota. Pak Wali Kota, ya. Jadi saya menggantikan beliau di Kuarcap. Sampai tahun berapa nih, Pak? Periode kedua. 2027. Oh ya, masih lama ya, masih lama. 2027. Nah, disinilah kita mengalokasikan waktu untuk membina, mendidik dan mengarahkan anak bangsa gitu, sesuai dengan tanggung jawab utama pembinaan kepramukaan itu pembinaan pada aspek budi pekertinya, atau karakternya lah. Betul. Karakter. Dan dari usia mereka yang sangat dari prasiaga itu setingkat TK PAUD ya. Itu sering berkegiatan di sini adik-adik kita ya. Kalau di Pramuka kan adik-adik ya. Yang senior tuh kakaknya kakak dan adik itu di Pramuka. Kakak adik hubungannya. Jadi dari adik-adik kita di TK atau PAUD sampai ke jenjang perguruan tinggi gitu. Dan pasti setiap kegiatan pramuka itu apapun harus diluangkan di tengah kesibukan Pak Didi sebagai. Saya kira itu konsekuensi dari tanggung jawab yang harus saya laksanakan. Sebab pembinaan kepramukaan itu kalau kita lakukan dengan benar dan sungguh-sungguh, itu menurut saya akan dapat membangun kualitas generasi bangsa sesuai dengan karakter yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini. Karena itu saya kira membangun national building itu di sana, dari dasar sekali di sana. Jadi dari usia dia masih sangat muda, mulai ditanamkan tadi disiplin, kerjasama, kemandirian, kerjasama, keterampilan, ketangguhan, pengetahuan, kreativitas, inovasi, ketanggapan, kepekaannya. Apalagi terus terang anak-anak kita lah, bahkan sekarang boleh dibilang cucu-cucu kita itu kan mereka hadir di satu zaman yang sudah digital, sangat berbeda. Kalau kita dulu mainnya masih manual. Sekarang mereka serba online, IT ya. Pak Didi ini kan udah 5 periode Pak ya, di periode yang kelima. Periode yang kelima di DPRD. Ini jadi ketua DPRD 2005. Ya. Bahkan 4 periode itu jadi pimpinan dewan ya. Nah ini saya perlu berbagi ke Tribuners ini apa ya. Yang mengasihkan itu selama
sekian lama itu apa sebenarnya? Satu, tidak melulu hanya mengurus DPRD. Cipayung Saya kan ketemu. berlatar belakang aktivis ya. Iya. Mas John juga Iya. begitu kan. Iya. Di aktivis sama-sama di kelompok Cipayung. Cipayung, Ya, Mas iya. John PMKRI, saya AMI gitu iya. kan. Nah, ya, kita udah kalau sama Terbiasa lah. Kita malah kok nggak aktif tuh kayak kelompok gimana ya? Cipayung, iya. Nah itu menjadi terbentuk sejak Iya. pelajar bahkan Iya. ya, Mas John. Pelajar, ya. iya. Pelajar itu ada pramuka, PMR dan lain-lain lah. Iya. OSIS tentu pasti. Iya. Setelah itu jadi mahasiswa, selain di Senat mahasiswa atau Dewan Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, UKM, UKF dan lain-lain. Di intra kampus juga di ekstra kampus, AMI dan lain-lain, Iya. AMII, Angkatan Muda Islam Indonesia, Iya. AMPI, ya. itu Gema Kus Guru, itu masuk klasifikasi organisasi yang beranggotakan mahasiswa. Iya. Nah, kebetulan saya sebagai pimpinan dari Iya. organisasi itu sejak mahasiswa. Dulu tamat Saya Undam, Undam, ya. Mataram, Fakultas hukum ya. Ya. Kemudian beranjak dewasa pada level pemuda juga itu ikut di organisasi kepemudaan. Ya. Sampai mengantarkan saya menjadi ketua KNPI. KNP ya. Ketua KNPI. Tahun berapa tuh, Pak? Kota Mataram 99 lah. Sebelum reformasi. Masuk reformasi Sudah masuk sedikit. reformasi. Oh ya. Jadi 2 tahun 2000 saya mengakhiri pimpin KNPI. KNP ya. Kemudian justru lebih banyak lagi organisasi Organisasi, ya. kemasyarakatan lainnya. Organisasi yang bergelut di olahraga, ya. Berbagai cabang olahraga itu saya ketua. Apa tuh misalnya? Di antaranya adalah Perbasi, basket. Ya, basket. Kemudian Forky, ya. Kemudian Karate, Perbakin, penembak juga. Menembak bisa kita latihan. Wah, ini luar biasa. Itu sesuatu yang berat untuk saya ini. Kemudian bahkan Kempo. Kempo ya. Ya, saya dulu Kempo saya. Kempo. Saya kebetulan pernah mengikuti semua aliran bela diri atau silat, Kempo, karate, tinju sempat latihan sampai pada level tertentu. Jadi ini Tribuners luar biasa ini Pak Didi ya. Jadi organisasi mulai dari OSIS sampai dengan sekarang ini ketua Golkar, ketua KNPI, organisasi politik, AMPI segala macam, bela diri juga masuk semua. Masuk ikatan alumni. Saya ketuanya IKA itu saya ketua dari SMP, SMA, masuk di UNRAM. Sampai sekarang. Itu saya terbayang ini bagaimana mengatur ritme, irama, karena tentu apalagi kalau posisi ketua atau apa itu kan pasti saja adalah acara macam-macam ini. Ini bisa dibagi tips ini ke Tribuners nih. Satu, secara struktural saya mengatur sedapat mungkin adalah di struktur pengurusan itu ada unsur ketua harian. Oh ya, betul. Ya, yang sehari-hari saya percayakan menghandle urusan rutin harian. Nah, saya pada porsi pada level-level kebijakan, kebijakan mengarahkan, hadir di acara-acara penting meskipun semua kegiatan di organisasi saya pimpin itu dapat mungkin saya hadir. Misalnya Dewan Masjid Dewan Masjid. Saya ketua Dewan Masjid. Ya harus untuk Kota Mataram. Untuk Kota Mataram. Ya berkeliling dari masjid ke masjid. Itu sesuatu yang harus saya sempatkan. Termasuk yang olahraga. Saya terjun langsung untuk bagaimana. Sekarang yang masih aktif di cabang olahraga mana nih? Yang tadi, yang tadi itu masih. Oh masih semua. Masih aktif. Saya terserang ini bertemu tokoh Tribuners, saya ini bertemu tokoh yang luar biasa ya. Terserang ini saya harus katakan Pak Didi karena
biasanya orang politik mungkin lebih banyak aktif di sana ya. Tapi ini lintas ini. Malah ngurus olahraga, banyak lagi cabangnya, ada bela diri, ada permainan basket, ada macam-macam. Ini sesuatu betul ya. Pramuka, jadi kegiatan keagamaan macam-macam. Dan saya kira tentu ada sesuatu yang Pak Didi rasakan ya dengan aktivitas yang luar biasa di kegiatan ini itu. Paling tidak bersosialisasi dengan masyarakat itu apa ya? Dengan kondisi yang menyehatkan ya, menyehatkan, menggairahkan ya. Dan menginspirasi. Ya, ini saya kira 3 kata kunci ini, menyehatkan, menggairahkan dan menginspirasi. Kita terus bersemangat ya. Di tengah-tengah kita letih, jenuh, lesu, capek dengan aktivitas khususnya yang bersifat rutin ya. Katakanlah di DPRD ya. Sidang-sidang yang maraton. Sidang yang harus kita lakukan, menguras energi, pikiran, termasuk bagaimana mengelola dinamika yang di DPRD kita kelola satu yang gaib juga terkadang betul ya. Antara apa yang dinyatakan dan apa yang sebenarnya itu belum tentu juga bersesuaian kan. Ada satu harapan yang dinyatakan seperti apa, belum tentu seperti apa yang dinyatakan ya. Dengan segala kepentingan, meskipun saya sering katakan dalam memimpin DPRD adalah seluruhnya kita arahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat ya. Meskipun demikian, dinamika itu terkadang ada sisi-sisi yang menguras energi waktu dan pikiran untuk bagaimana kita harus kelola. Nah di tengah itu terkadang kita mengalami satu keletihan, kejenuhan ya. Kemudian saat itulah di bagian waktu yang ada saya berinteraksi dengan berbagai kalangan ya. Misalnya kayak nonton acara bela diri, nonton olahraga, jadi lebih latihan bersama, ada kejuaraan, ada latihan dan sebagainya ya. Sekian olahraga, sekian kegiatan keagamaan, sekian kegiatan sosial, sekian kegiatan pendidikan. Nah, pola-pola interaksi secara bervariasi itu menurut saya memberikan inspirasi yang lebih paripurna. Terus mengalir inspirasi. Ya, mengalir. Ya, sesuai dan karakteristik organisasi masing-masing. Dan punya arah yang berbeda meskipun hakikatnya sama. Itu menjadikan bagi diri saya sesuatu yang menyehatkan tadi itu menyehatkan. Asik ya kita jalankan ya. Karena tadi aturannya beda, segmennya beda, prosesnya beda, arahnya beda, mesti tujuannya sama semua hakikatnya. Bagaimana kita memastikan membangun masyarakat bangsa lah ya, sebagai modal utama untuk membangun negeri kita ini. Nah ini Pak Didi kan sebagai putra Mataram dan 25 tahun sebagai wakil rakyat, itu mungkin sedikit kilas balik dan apa, karena bukan saja menjadi saksi tapi ini pelaku sejarah ini Kota Mataram. Setidaknya dalam 30 tahun terakhir itu Pak Didi ada di dalamnya dan melihat bagaimana jejak-jejak ini berkembang. Dan saya terus terang Pak Didi, saya pertama kali ke Mataram kan zaman mahasiswa. Ketika ada kegiatan dulu di Jakarta sempat ke sini. Kemudian saya datang lagi itu tahun 2016 ke sini, dan ternyata dalam perjalanan waktu saya tugas di sini, udah setahun saya di sini. Saya melihat itu luar biasa perkembangan Kota Mataramnya sendiri ya. Tentu NTB secara keseluruhan. Tapi mungkin dalam yang tadi saya katakan kurang lebih 30 tahun terakhir itu menjadi pelaku di Mataram itu apa? Kira-kira catatan-catatan yang menarik ini. Ya bagi saya tuh Mas Dion ya, satu
masuk di dunia politik ini tidak direncanakan dan bukan pilihan. Oh gitu ya. Ya, mengalir saja. Mengalir Ini saja. konsekuensi dari proses yang saya sampaikan. Ya, ya, yang tadi itu. Proses beraktivitas di berbagai tempat ya, dan lembaga yang saya sampaikan tadi. Inilah kemudian pada satu etape saya sampai kepada satu situasi dan kondisi yang terbangun secara kolektif, ya bukan secara pribadi, memang menuntut saya di situ. Ya, ya, ya. Karena ada tuntutan. Ya. Tuntutan keadaan, saya harus masuk di situ dengan tujuan besar. Ya. Tujuan besar membangun daerah. Ya. Ya. Sebagai bagian kita membangun negeri kita. Nah, sehingga kepentingan kolektif waktu itu bersama teman-teman perjuangan itu jadi memutuskan satu option, saya harus di situ menjadi bagian dari itu. Karena dalam bagaimana memproses gerakan itu saya menjadi bagian, bahkan terkadang terdepan ya, untuk melakukan perjuangan itu. Kemudian sampai pada etape tertentu bisa dikatakan kalau kita lari estafet, kita estafet pertama sudah finish gitu ya. Masih ada estafet berikutnya. Di situ saya berhenti dan menyerahkan kepada senior sebagai pimpinan akan memimpin estafet itu untuk melanjutkan. Dan saya sampaikan mungkin saya akan berada di haluan lain. Ya, haluan lain di jalur yang berbeda. Dan meskipun tujuan sama. Jadi saat itu ya teman-teman ya berkeberatan pada saya sampai menyampaikan emosi ya. Kalau seperti ini lebih baik kita bubar aja gitulah, kurang lebih ya. Akhirnya dengan sikap teman-teman seperti itu saya harus membijaksanai harus membijaksanai keadaan untuk saya berbesar hati dengan untuk bisa satu menerima keadaan untuk pada akhirnya bersama masuklah di wilayah politik gitu. Ya meskipun di awal sejak muda saya masuk partai itu langsung wakil ketua. Wakil ketua. Iya, karena memang bidang kepemudaan ya. Meskipun prosesnya itu kita alami ya. Proses betul-betul dari bawah itu ya. Betul dari bawah, dari buat atau konsep, ketik surat dan seterusnya. Kita buat. Ya kalau kerja secara administratif sejak mahasiswa hatam lah. Hatam lah itu udahlah ya. Kita dengan seluruh model atau ragam kerja administrasi itu sudah hatam sejak mahasiswa. Kebetulan saya sebelum jadi ketua banyak menduduki sekretaris ya. Jangan mengelola administrasi. Jadi urusan rumah tangga itu. Ya, jadi soal hal-hal yang berkaitan administrasi punya pengalaman tersendiri. Nah, kemudian tuh sekali lagi mengantarkan saya untuk masuk di wilayah politik dan pada akhirnya nyalek di 2019 terpilih dan sampai saat ini masih tetap jadi istiqomah menjalankan amanah itu. Luar biasa. Jadi betul-betul pengalaman, kemudian aktivitas segala macam itu berjalan. Kemudian ini tadi diceritakan tadi. Saya ingat 3 kata kunci ini ya, menyehatkan, menginspirasi dan menggairahkan. Dan saya kira pun dalam kiprah, dalam pelayanan Pak Didi terhadap masyarakat Kota Mataram ya, sebagai rasanya
tiga hal ini yang terus menginspirasi, terus mendorong sehingga Pak Didi. Tapi dengan syarat atau didasarkan pada bagaimana posisi kebatinan kita, jiwa kita, yang kita hadirkan penuh ketulus ikhlasan, tulus ikhlas, tidak memiliki katakanlah kepentingan untuk yang biasa secara pragmatis untuk diri sendiri. Jadi bagaimana kita bebaskan katakanlah kepentingan itu kita letakkan pada bagaimana menggapai suatu tujuan itu. Jadi itulah karena harus tulus ikhlas. Ya. Dan itulah kemudian terbukti Pak Didi ya tidak banyak yang sampai 5 periode Pak. Ini terus terang aja saya harus katakan. Saya kira itu yang hal yang dilakukan sehingga benar-benar ya merebut hati. Kalau dalam konteks adalah merebut hati masyarakat ya, hati-hati khalayak segala macam sehingga sampai hari ini masih dipercaya. Jadi saya kira itu tadi hal yang luar biasa dan saya kira itu memang kemudian Pak Didi pun dalam berbagai kiprah di seluruh hampir semua organisasi itu dengan semangat itu, dengan spirit itu, dengan spirit itu. Nah ini mungkin ada rencana apa setelah masih di kota atau ada rencana kemana ini? Kebetulan ini mumpung ke tahun politik ini kan. Kaitan dengan plan berikutnya atau waktu berikutnya, saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya menyerahkan mekanisme kepada partai. Partai. Saya pada posisi menghindari untuk mengambil posisi menentukan kecenderungan. Kecenderungan. Bahkan ada di partai kan ada tim. Ada tim yang akan mencermati atau menganalisa berbagai hal. Kira-kira saya cocoknya di mana? Cocoknya di kota, cocoknya di provinsi. Yang prinsipnya saya siap aja. Jadi itu sudah menjadi posisi sikap Pak Didi ya. Jadi menyerahkan pada tidak partai. hanya di legislatif, bidang atau wilayah kita, wilayah pengabdian itu tidak aja di lembaga legislatif, itu terus sempit. Terlalu banyak lahan pengabdian yang bisa kita jalankan. Tapi sebagai kader, yang penting bagaimana memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat bangsa. Saya kira. Tapi sebagai kader, saya harus siap dimanapun ditugaskan. Saya tegak lurus lah katakan ya. Tegak lurus, tegak lurus dengan mekanisme partai. Jadi apapun nanti diputuskan oleh partai, nanti apakah ke provinsi atau ke mana, prinsipnya siap. Tapi tidak menunjukkan kecenderungan. Saya kira ini luar biasa ya. Minta maaf Pak Didi, kebanyakan politisi kesan umum itu kan cenderung saya tuh pengen begini, pengen begitu, pengen begini. Tapi sikap batin Pak Didi adalah bahwa saya tidak akan menunjukkan kecenderungan. Itu silakan partai menilai 25 tahun selama ini partai sudah punya catatan-catatan kira-kira baiknya Pak Didi kemana. Seperti itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan sampai dengan keputusan yang ini pun Pak Didi siap ya Pak ya. Misalnya partai punya keputusan, misalnya taruhlah ini paling jelek misalnya, Pak Didi tidak dicalonkan lagi pun siapa ya kira-kira? Kita harus menghormati. Tentu semua itu ada dasar dan pertimbangannya kan bagi partai. Jadi itu akan mengkalkulasi segala hal kan, untung rugi, tidak hanya bagi partai, bagi masyarakat secara menyeluruh kan begitu. Dan sejak dulu Pak Didi tidak pernah berpindah ke partai lain. Itu adalah juga sesuatu menurut saya itu bagian dari bagaimana membangun integritas. Sebab cara kita mengelola diri itu juga menentukan bagaimana warna karakter kita. Bagian dari karakter itu konsistensi atau keistiqomahan kita menjalankan, berada pada satu tempat secara sungguh-sungguh, penuh kesungguhan, konsisten dan terus-menerus. Karena apa saya katakan ini Pak Didi? Reformasi itu
salah satu yang membuat juga galau di tengah masyarakat adalah orang begitu mudah berpindah-pindah partai. Oke, itu banyak katakan bahwa ini resiko dari kita multi partai. Tapi yang tadi Pak Didi sebenarnya katakan nggak masalah. Berpindah itu tidak masalah, bukan suatu hal yang melanggar, ya. Apalagi berdosa kan. Yang penting adalah adakah alasan mendasar untuk berpindah? Yes, benar itu. Saya nggak ambil pilihan manakala didasarkan pada pertimbangan pragmatis. Karena benar. Posisi, karena target, karena apa? Enggak. Ya. Tuh. Saya katakan bahwa lahan pengabdian itu bukan hanya di partai. Betul. Terlalu banyak lahan pengabdian kita. Ya, katakanlah bagaimana membina pedagang kecil gitu ya. Bagaimana membina para duafa, orang miskin, tidak berdaya, tidak mampu di segmen tertentu, apakah dari aspek pemberdayaan itu secara lebih spesifik apa, khusus berkaitan dengan kita mengawal pendidikannya, mengawal katakanlah kebutuhan sosial dan seterusnya. Tahu banyak sebenarnya kalau kita mau tekuni. Ya, untuk hidup itu kan banyak sekali. Syaratnya kan hanya makan saja. Iya kan? Iya, benar. Hanya makan saja. Makan sepiring nasi, minum segelas air, ya udah hidup. Ya kan? Benar. Kenapa harus ribet? Betul. Kita menjalani hidup itu? Saya kira indah sekali di kata-kata ini. Iya kan? Iya. Nah, di tengah kita memiliki kebutuhan secara proporsional itu, disitulah kita harus menghadirkan diri, harus bagaimana memberikan bakti kita untuk yang lain sebagai wujud dari bagaimana kita memberikan kemanfaatan itu kan. Nah, kalau hidup hanya untuk diri kita, saya kira dengan rumus tadi itu selesai. Ya, betul. Ya. Pertanyaannya adalah dengan kehidupan yang kita jalankan seperti itu, terus apa yang kita berikan untuk yang lain? Benar. Ya kan? Tuntutan yang sesungguhnya adalah bisakah kita dalam situasi dan kondisi bagaimanapun kita bisa menghadirkan kebermanfaatan itu bagi yang lain. Ya. Kalau itu saya prinsipnya seperti itu. Benar. Dan saya katakan ya soal urusan dunia itu kan bagaimana mengelola saja. Ya. Benar sekali. Dan itu tadi saya kira kembali lagi kita itu konsistensi, integritas ya, karena kepercayaan itu memang itu yang modal paling utama. Dan terus terang Pak Didi, kami selalu katakan sebagai orang media, kami kan tetap melakukan kita senantiasa tentang partai ya, khusus Golkar. Golkar itu tidak ada pemilik tunggal, tidak ada pemilik si A, tapi dia seluruh rakyat. Itu hebatnya Golkar. Oke, Golkar punya di zaman Orde Baru tentu dengan catatan-catatannya. Tapi Golkar hari ini adalah satu partai yang dia terbuka untuk seluruh anak bangsa. Jujur aja, semua orang tahu kalau PDI punyanya siapa, Demokrat punyanya siapa, Nasdem punyanya siapa. Ini sesuatu yang semua sudah menjadi rahasia umum lah di negeri ini. Golkar adalah partai yang benar-benar partai anak bangsa. Nah, saya ingin Pak Didi menyampaikan pesan kepada Indonesia. Ini tidak dalam konteks memuji Golkar. Golkar tidak perlu dipuji loh. Golkar itu bagian dari sejarah bangsa ini. Tapi menurut saya inilah partai yang memberi ruang kepada seluruh anak bangsa. Kalau kita ngomong konteks si payung kita masuk semua Pak di sana. Ya, betul. Benar nggak Pak? Sejarahnya di Sekber ada di sana. Cipayung ke Sekber. Dan saya kira itu hati itu yang mengikat Pak Didi sampai hari ini tetap di Golkar. Betul. Nah, itulah yang menjadikan saya betah atau kerasan di Golkar, karena dinamika membangun dirinya di antara bagaimana membangun katakanlah dirinya secara demokratis seperti tadi Bung Dion sampaikan bahwa tidak ada pemegang saham tunggal di Golkar, tapi pemegang sahamnya seluruh rakyat. Secara terbuka siapa saja bisa terpanggil dan berkontribusi di Golkar, masuk berproses
proses itulah yang menjawab siapa yang diberikan tugas-tugas tertentu atau mandat-mandat tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Ya. Nah, oleh karena itu itulah yang membuat diri saya merasa terasa di Golkar sampai saat ini. Ya. Karena boleh saya katakan bahwa dari karakteristik sebuah partai, ya Golkar lah yang merepresentasikan kultur kebangsaan secara keindonesiaan, ya, yang memenuhi unsur-unsur keindonesiaan secara utuh, itu Golkar. Dari aspek apa aja, ya, dari aspek apa, semua sisi, ya, dan kita merepresentasikan keterbukaan itu adalah secara real, tidak ngomong doang lah, ya. Tidak tataran konsep, ya. Konsep saja, ya. Dan itu sudah kita buktikan dari sejak kelahirannya sampai saat ini. Ya. Jadi itu catatan. Dan saya mengapa tadi saya katakan itu sebab makin ke sini terus terang itu ada juga semacam kerisauan kalangan masyarakat. Oke, kita senang multi partai, tapi kemudian partai identik dengan pemilik saham tunggal tadi. Sebetulnya dalam konteks ini dari kacamata kami media, Pak Didi, ya, bahwa dalam konteks kita membangun demokrasi itu nggak sehat-sehat amat juga. Kan karena analognya gini, Bung Dion. Kalau kita mau berkiprah di satu wilayah lebih luas, namanya negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini, atau negara Indonesia ini, tentu perlu satu medan yang lebih sempit untuk bagaimana mengeksplor itu, kan? Itulah partai. Nah, bagaimana logikanya manakala kehidupan berpartai itu tidak kita jalankan sebagaimana prinsip-prinsip membangun bangsa dan negara kita, yang berunsurkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila lah, ya. Pancasila dan 4 prinsip konsensus dasar berbangsa dan bernegara itu, kan? Bagaimana mungkin kalau nilai-nilai itu tidak kita aktualisasikan di kehidupan berpartai? Bagaimana mengedepankan kehidupan yang demokratis, ya, bagaimana membangun relasi, bagaimana saling mengapresiasi, mendukung, membangun integritas, bagaimana menerima kemajemukan, bagaimana kita harus membangun kedewasaan, ya, kedewasaan beragam, gitu, kan. Nah, bagaimana kita menghargai juga yang lain, gitu, ya. Bagaimana konsistensi kita terhadap bagaimana mengelola sesuatu hal dengan cara-cara yang memenuhi unsur-unsur akademik, misalnya. Bagaimana kita harus memformat satu perencanaan dengan tujuan seperti apa, dan medan latihnya kan ada di partai. Nah, kalau di partai itu tidak terbangun sebagai sebuah tradisi dan pada akhirnya menjadi karakter kita, sebagai pembuktian yang terkecil bagaimana kita bisa berhasil mewujudkannya pada wilayah yang lebih luas, yang NKRI ini, kan. Oleh karena itu, karena katakanlah kalau kita katakan pada satu grade bagaimana kita menjadikan partai sebagai ladang kita menyemai yang saya katakan itu, memproses dan menempa diri, itu tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga banyak missing link yang terjadi. Begitu diberikan tugas itu akhirnya missing, yang lebih luas lagi, apakah menjadi menteri, apakah jadi pimpin lembaga ini, lembaga itu, apalagi setingkat presiden, itu masih akan banyak hal yang akan terjadi, yang semua itu akan merugikan bangsa, negara, dan unsurnya itu bagian dari bangsa dan masyarakat kita, kan? Itu kerugian kita semua. Jadi manakala itu tidak terbangun dengan baik. Jadi betul-betul di partai itu memang yang harus dibangun betul, ya.
itu harus lahir batin lahir kan batin, terbangun. Ya. Kata kalau nilai-nilai di pramuka tuh jujur dalam pikiran, dalam hati, pikiran dan tindakan. Iya. Ya. Harus sejalan, harus matching ya. Harus matching. Ya. Jangan ada kontradiktif di antara itu. Satunya hati, kata, dan ucapan atau perbuatan, tindakan itu satu sejalan, seia sekata. Seia sekata. Ya, jangan ngomong lain, bikin lain. Itu membangun itu ada di partai. Di partai. Ya, benar. Dan itulah saya kira apa namanya ya harapan ya Bapak, memang makin ke sini partai kita adalah satu cermin partai modern ya, partai yang sungguh kita ngomong kebangsaan itu tidak hanya ngomong di sana, nyata real, tapi real, tapi itu sesuatu yang real. Saya kira ini pesan yang apa namanya luar biasa, dan makanya tadi saya pancing dengan pernyataan itu. Saya kira itu Pak Didi lakukan, tidak hanya ngomong tapi di sana bersama dengan kolega, teman-teman semua di Golkar berdinamika membangun tadi itu ya, karena kapanpun nanti di medan manapun ya kan, tidak hanya mesti di legislatif ya, betul. Tapi bisa di masyarakat dan di mana kan itu, tapi dengan karakter dasar yang sudah bagus ini dia akan menjadi ya modal modal yang luar biasa ya. Kemudian Pak Didi ini sedikit agak pribadi sedikit, anak keluarga di Mataram semua atau anak-anak sudah pada ada yang sudah keluar kerja di mana? Istri satu dan cukup satu. Ada di Mataram. Anak-anak ada di Mataram, ada kuliah di sini di Jogja. Ya. Ada yang di Jogja. Ada. Ya. Kemudian biasanya kalau tadi kan olahraganya aja banyak, tapi saya pengen tahu Pak Didi punya olahraga yang kayaknya hobi betul. Kalau saya itu suka bola. Pak Didi apa yang khusus betul? Ya, saya juga suka bola. Sekarang futsal sekali waktu. Kita sesuaikan lah. Sesuai dengan waktu dan kondisi. Kemarin waktu Piala Dunia dukung mana ini? Ya, Argentina. Wah, Argentina ini itu sama dengan ya, saya Argentina dari awal. Ada awal ya. Dan juara ya. Dan juara. Iya. Alhamdulillah. Iya, jadi kalau apa tuh masih sempat-sempatkan futsal ya, kemana futsal atau apa? Iya, saya sesuaikan dengan keadaan. Keadaan saja ya. Kalau minimal jogging. Jogging ya, minimal jogging. Di sini kalau kita berputar. Ya. Ini Buperma ini putar dari katakanlah ring road ya. Kanan ke kiri, dari selatan, timur, utara, barat, kembali lagi sini sekitar 2 kilo lebih. Wah, luar biasa, sekali putaran udah lumayan itu. Sekali putaran 2 kilo lebih. Jadi 3 putaran kita terasa. Terasa. Saya paling kuat 3. Saya biasanya 6 kilo. Paksa dikit 7. 3 putaran ya. Betul. Kalau 3 putaran 6 kilo. 6 kilo. Iya. Minimal itu ya Pak. Jadi apa? Dan itu yang menyegarkan itu sharing ya. Menyegar, menguatkan. Itu saya juga puasa. Oh, puasa, betul, benar. Puasa ya. Jadi puasa itu juga olahraga. Semua olahraga mengolahragakan organ. Organ ya, benar. Kalau kita di Islam kan Senin Kamis puasa sunat ya. Ya, itu pasti. Bisa juga puasa Daud ya. Iya. Lalang sehari. Ya. Menjaga keseimbangan tadi itu Pak ya, antara kegiatan duniawi sama mengolah batin. Jasmani rohani. Iya. Baik, ini mungkin semacam terakhir. Ini saya kira ada banyak hal sudah diskusikan. Bukan close statement, tapi ada sesuatu yang sebelum kita mengakhiri. Inspirasi, dialog yang luar biasa inspiratif Pak Didi. Silakan mungkin bisa disampaikan ke Tribuners ini, entah dalam konteks Kota Mataram saja atau apa saja, saya kira silakan. Baik Bung Dion, Tribuner di mana saja berada, hakikat hidup adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita masing-masing.
pastikan dimanapun kita berada menjalankan kehidupan itu adalah ada melekat misi. Salah satu misi itu adalah bagaimana kita memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Ya. Sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menghadirkan satu tujuan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, karena itu dimanapun kita berada, hakikatnya adalah kita terikat dengan itu. Apakah sebagai pelaku ekonomi kecil, petani, nelayan, pekerja, aparatur negara, TNI Polri, politisi, akademisi, wirausahawan, dan lain-lain, hakikatnya adalah mengemban itu dimanapun berada. Kita harus pastikan bahwa kita hadir adalah tidak hanya bagaimana kita menjalankan dan mengantarkan kita mencapai satu target dan tujuan yang kita harapkan, tapi bagian dari itu kita harus bersama-sama wujudkan dengan masyarakat atau unsur-unsur lain dalam rangka bagaimana kita memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Nah, itulah hakikatnya kita berkehidupan ya dimanapun kita berada. Dan sekali lagi dimanapun kita beraktivitas atau mengkhidmatkan diri, disitulah terpanggil tugas dan tanggung jawab kita mengabdikan diri untuk memberikan manfaat bagi sesama kita yang hakikatnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang kedua, untuk sebagai cara kita menjaga semangat, kita harus secara senantiasa untuk memperkuat motivasi kita bahwa kita harus memberikan pengabdian tanpa batas ya, sejak awal sampai akhir. Dan kemudian manakala kita mengakhiri hajat kita, disitulah akhir dari pengabdian ya, dengan cara dan porsi masing-masing kita sesuaikan. Yang penting adalah tiada hari tanpa kita bagaimana wujudkan ya tanggung jawab memberikan kemanfaatan bagi sesama. Nah, itulah menurut saya adalah bagaimana kita harus menebar kebaikan-kebaikan itu. Ya, jadi hidup itu adalah langkah demi langkah memberikan kebaikan-kebaikan bagi yang lain. Dengan modal kebaikan sendiri ya. Jadi kita menghadirkan kebaikan itu harus modalnya kebaikan. Oleh karena itu step by step kita pastikan adalah langkah-langkah kebaikan. Jadi itu yang menjadi pegangan saya dari waktu ke waktu. Ya. Itu ya Bung Dion ya. Ya, baik. Kita saling mendoakan, saling memotivasi dan menginspirasi. Ya. Untuk bagaimana kita tetap bersemangat untuk menghadirkan kebaikan bagi yang lain. Ya, jadi Tribuners, modal kebaikan untuk menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Saya kira itu hanya satu dari sekian inspirasi yang kita dapat dari Pak Didi. Menghadirkan kebaikan dengan tujuan yang baik. Tujuan yang baik. Ya. Baik Tribuners, demikianlah dialog kita, perbincangan kita dengan Pak Didi. Terima kasih banyak Pak Didi. Banyak hal hari ini yang sudah dibagikan ke Tribuners. Tentu ada banyak sekali manfaatnya. Dan kita akan jumpa lagi dalam trilogi berikutnya. Pak Didi, jangan bosan-bosan untuk mungkin satu waktu kita akan berbincang-bincang lagi. Siap, insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama ya. Sehat selalu Mas Dion. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.